Hai guys, welcome back to Youth News. Bagi teman-teman yang minggu depan ingin beribadah secara onsite, dapat melakukan seat booking melalui NDC Apps. Dan bagi teman-teman yang ingin beribadah secara online, ibadah juga tersedia melalui YouTube channel NDC Youth. Ibadah onsite NDC Youth Central Park akan diadakan pada hari Sabtu jam 4 sore di APL Tower lantai 8. Dan untuk ibadah onsite NDC Youth Living World akan diadakan pada hari Minggu jam 11 siang. Persembahan dapat dilakukan melalui OVO, ShopeePay, GoPay, dan lain-lain dengan cara scan QR Code yang ada di layar atau yang ada di kursi depan kalian. Kamu bisa nyanyi? Yuk ikutan audisi singer NDC Youth. Syarat dan ketentuannya dapat kamu lihat di scan QR Code berikut ini. By the way, pendaftaran Hypeboost tinggal seminggu lagi loh, karena registrasinya akan ditutup pada tanggal 4 Februari 2023. Untuk audisinya akan dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2023 di Ruang Rafa untuk NDC Youth Central Park dan secara online untuk NDC Youth Living World. Untuk teman-teman yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut, bisa kontak Ci Gabriel Daniela untuk NDC Youth Central Park dan Ci Jessica Gunawan untuk NDC Youth Living World. Oh iya, pendaftaran untuk pelayanan fotografi masih dibuka nih. Bagi teman-teman yang merasa terpanggil untuk melayani, bisa langsung menghubungi Koleksi dengan nomor di bawah ini. Untuk NDC Youth Living World juga masih membuka pelayanan dalam bidang asyir nih. Bagi teman-teman yang tertarik untuk bergabung, bisa langsung scan QR di layar ini. Sekian Youth News minggu ini. Stay safe and God bless you. Shalom NDC Youth! Welcome back to NDC Youth Online Service. Senang banget bisa ketemu teman-teman lagi dan kembali beribadah bersama. Ya teman-teman, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang sungguh baik dan teramat baik ya Bapa. Tuhan, pada sore hari ini kami mau berkumpul bersama ya Tuhan untuk kembali memuji dan menyembah nama-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang layakkan kami, biar Kau yang sucikan kami ya Tuhan, agar dapat menyatakan kemuliaan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama siapkan hati kita. Kita mau datang kepadanya untuk menyembah Dia lebih dalam lagi. Sing this together. Can go back to the beginning. Can control what tomorrow will bring. But I know here in the middle is the place where you promised to be. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again?
sun shaping the shadow. In my weakness, your glory appears. 'Cause I'm not enough, Lord. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Oh, so I'm not enough, Lord. All I want is you. Let's worship Him, not for a minute, not for a minute. Was I forsaken? The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is you, Lord. 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Mari sekali lagi dengan segenap hatimu. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Oh, sembah Yesus Tuhan kita. Haleluya. We worship you, Lord. We worship your name. It's all about you. We lift your name high. We praise your name, Lord Jesus. We believe in you, Lord. We surrender all to you, Lord. All glory to you. Thank you, Lord.
Kami mengucap syukur ya Tuhan buat hari ini, kalau kami semua boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu yang luar biasa di dalam pujian penyembahan. Dan saat ini kami mau siapkan hati kami ya Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya hari ini Engkau akan memberkati setiap kami lewat kebenaran firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, shalom semuanya. Welcome back to NDC Youth Online Service. Seperti biasa, saya selalu senang teman-teman kita bisa kembali lagi dan saya punya kesempatan untuk sharing hari ini. Dan gimana? Minggu lalu yang merayakan Chinese New Year, angpaonya banyak? Happy dong ya. Oke, teman-teman, hari ini saya mau membawakan firman Tuhan bagian yang terakhir dari bulan ini. Kita punya tema besar di bulan ini tentang visionary. Kalau teman-teman boleh lihat ya di minggu-minggu yang lalu, teman-teman bisa belajar juga di situ ya, gimana caranya kita tentuin visi kita, terus gimana caranya sih kita tahu ini visi dari Tuhan apa enggak ya, terus kita juga belajar tentang penyertaan Tuhan. Dan hari ini saya mau bawakan tentang bagian yang terakhir, sesuatu yang sangat penting buat setiap kita. Penting nih teman-teman ya, kalau kita punya visi, punya tujuan dalam hidup kita itu sangat penting. Kita semua tentunya pasti setuju. Tapi ada yang gak kalah penting adalah kita juga tahu gimana cara mencapainya. Banyak orang punya visi, punya tujuan, tapi nggak mikirin gimana cara mencapainya. Nah, hari ini saya mau bagiin buat teman-teman semua. Saya kasih judul tema khotbah saya hari ini adalah How to Achieve Your Vision. Ya, teman-teman kalau googling sekarang, browsing ya, kalian bisa temukan mungkin di situ ada beberapa tips, puluhan mungkin ratusan tips gimana caranya kita bisa mencapai goal kita, mencapai tujuan kita. Tapi izinkan saya hari ini saya kemas semuanya ya, saya rangkum buat teman-teman semua dan saya bagikan buat kalian sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan, apa yang Alkitab ngomong. Nah, sebelumnya kita baca dulu ayat ini nih. Lukas 14 ayat yang ke-28. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Ayat ini berbicara tentang sebuah tujuan harus dipersiapkan. Caranya gimana? Diperhitungkan dulu, dipertimbangkan. Nah, untuk kita bisa mencapai visi dan tujuan kita, kita juga harus mempersiapkan langkah apa yang harus kita ambil. Dan ini yang mau saya bagikan buat teman-teman. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat kita lakukan untuk mencapai visi kita. Yang pertama adalah visualize your vision. Visualize your vision. Ya, adalah visualisasi. Kalau kita ngelihat di dalam Merriam-Webster Dictionary, ya, kata visualisasi itu artinya gini, to make visible, to see or form a mental image. Artinya kayak dibayangin, diimajinasikan. Jadi visi kita, apa yang mau kita capai itu dibayangin, direnungin, dilihat, benar-benar dibayangin, oh iya ya, ini visi saya. Nah, di dalam visualisasi ini ada dua macam, teman-teman. Yang pertama kita mikirin hasil akhirnya nih. Contohnya, ya, kita mikirin kita sedang mengikuti perlombaan, kita sedang memegang trofi, kita keluar sebagai juara. Itu kita bayangin hasil akhirnya, visualisasikan endingnya. Nah, yang kedua adalah visualisasi prosesnya. Yang tadi pertama visualisasi hasil, yang kedua visualisasi prosesnya. Contohnya, ada orang yang pengen bangun tubuhnya sehat tahun ini. Mungkin lebih fit ya lah ya, terus mungkin lebih ideal tubuhnya. Nah, dia bayangin prosesnya tuh, oh iya saya harus nge-gym. Mulai visualisasinya waktu dia latihan rutin ya, visualisasinya makanan-makanan yang dia makan. Nah, ini tentang prosesnya. Nah, ini adalah pengertian tentang visualisasi nih supaya teman-teman juga bisa melakukannya. Kenapa sih ini merupakan langkah yang bisa kita ambil untuk mencapai visi kita? Karena jarang teman-teman ketika kita punya visi tujuan, kita jarang visualisasi, kita jarang ingetin lagi, kita jarang renungin lagi. Kita lihat ayatnya dalam Habakuk 2 ayat 2-3. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu apabila berlambat-lambat. Nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Nah, kita harus visualisasikan visi kita. Apa sih visi kita? Apa tujuan hidup teman-teman semua? Bayangin. Bayangin hasilnya, bayangin prosesnya.
Dan teman-teman kalau kita ngeliat dalam pelayanan Tuhan Yesus ya, ini sedikit aja. Karena Tuhan Yesus dalam khotbahnya dia juga pakai perumpamaan. Ya, saya belajar dan saya melihat ternyata waktu Tuhan khotbahkan tentang perumpamaan bukan supaya orang banyak ngerti juga loh. Tapi lewat perumpamaan itu orang jadi bisa mudah untuk divisualisasikan. Contoh ya, waktu Tuhan panggil murid-muridnya, aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Setiap hari dia menjala ikan, dia tahu, oh jala ikan kayak gitu ya. Penjala manusia berarti ya kurang lebih sama ya, dijala gitu. Jadi lebih mudah divisualisasikan, perumpamaan yang mudah. Coba kalau kita bilang, aku akan pakai kamu untuk bawa orang-orang banyak ke surga. Agak bingung, waduh gimana caranya ya. Tapi lewat penjala manusia bisa divisualisasikan. Karena itu visi tujuan kita itu perlu teman-teman visualisasikan terus. Ingat terus, renungin terus. Makanya banyak kalau teman-teman ikut di beberapa motivasi ya, seminar dan sebagainya, itu mereka malah ditulis. Ya, bahkan ada yang bikin dream book dan sebagainya, digambar, dibikin poster supaya dia lihat terus, dia ingat terus apa yang dia mau capai. Dan ini penting teman-teman, supaya kita boleh terus fokus. Ya, nah kita ngeliat dalam Alkitab juga ada nih, waktu Abraham dipanggil Tuhan untuk jadi bapa segala bangsa, ya, dia bingung banget tuh gimana ya caranya. Di dalam Kejadian 15 ayat 5, lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Tuhan kasih janji sama Abraham jadi bapa segala bangsa. Gak kepikiran tuh gimana caranya. Kenapa? Karena Abraham udah tua, istrinya udah tua. Lalu Tuhan berusaha untuk supaya Abraham bisa visualisasikan. Tuhan bawa Abraham keluar, suruh ngeliat bintang-bintang, hitung. Kalau bisa, itulah keturunanmu. Jadi mulai kebayang, oh iya banyak juga ya. Ya udah mulai percaya, mulai berharap. Dan ini penting teman-teman. Langkah yang pertama yang bisa kita ambil untuk mencapai visi kita, visualize your vision. Kita masuk yang kedua teman-teman. Yang kedua adalah develop your skill. Develop your skill. Untuk mencapai visi, seringkali nih teman-teman, kita juga perlu skill. Kita juga perlu keahlian, kemampuan untuk mencapai visi kita. Ya, teman-teman yang tahu visi dan tujuan teman-teman tuh apa. Dan itu butuh skill. Dan kalau kita ngomong skill ya teman-teman, nggak cuma kemampuan 1-2 hal, tapi ini berbagai aspek nih. Cara kita ngomong sama orang, sesuai dengan visi kita. Cara kita membawa diri kita, attitude kita di luar, dan sebagainya. Kita lihat dulu ayatnya di dalam Efesus 2 ayat 10, bilang gini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan mau kita hidup di dalam sesuatu untuk kita terus melakukan pekerjaan baik. Dan teman-teman, untuk kita terus melakukan pekerjaan yang baik, kita perlu berlatih. Setuju gak sih? Untuk kita bisa dapetin hasil yang selalu baik, kita mesti berlatih dong. Kita mesti berkembang. Supaya semua hal yang terjadi baik. Nah, saya mau kasih satu cerita ilustrasi ya. Seorang atlet yang bernama Michael Jordan, tentu teman-teman tahu. Di mana waktu dia masuk ke NBA, dia susah banget meraih gelarnya. Teman-teman bisa nonton itu di The Last Dance ya. Dan satu kali dia terpentok, dan waktu saya nonton itu ternyata bukan soal sekedar dia belum mampu, belum saatnya, bukan. Ternyata ada hal-hal yang harus dia kembangkan. Kalau teman-teman nonton saat itu, dia kalah fisik, ya. Dia masih main individual, sampai akhirnya dia berkata waktu pertama kali pelatih baru masuk, dia bilang saya harus bermain tim, dan dia gak bisa itu, lakukan itu, tapi dia mau belajar. Lalu dia mulai mengembangkan otot-ototnya, dan mulai saat itulah permainannya mulai berubah. Disitulah mulai dia boleh meraih kejuaraan. Dan teman-teman seringkali, mungkin kalau kita belum mencapai visi kita, mungkin kita belum mengembangkan skill kita dengan cukup. Karena itu kita harus terus belajar. Kapan terakhir kali teman-teman belajar? Kapan teman-teman terakhir kali mengembangkan diri kalian sesuai dengan visi kalian? Coba jawab deh. Kapan terakhir? Mungkin udah lama kali. Nah karena itu untuk kita bisa mencapai visi kita, mumpung masih di awal tahun, yuk kita belajar terus, kita kembangkan skill kita yang sesuai dengan visi kita. Dan teman-teman tahu waktu kita jadi orang yang expert, punya skill, punya keahlian. Firman Tuhan bilang gini, Amsal 22 ayat 29. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Teman-teman, belajar itu efeknya luar biasa. Ketika teman-teman belajar, punya efek dahsyat. Teman-teman jadi skillful, punya keahlian, jadi orang yang expert. Firman Tuhan bilang ini, orang-orang yang ahli, cakap dalam pekerjaannya.
Dia akan berdiri di hadapan raja-raja. Artinya apa? Dia akan berada di tempat-tempat yang besar. Dia akan mengerjakan hal-hal yang besar, termasuk visi dan tujuan kita. Nah, ini langkah yang kedua teman-teman yang bisa kita ambil untuk kita bisa meraih visi kita. Yang ketiga, teman-teman, langkah yang ketiga untuk kita bisa meraih, memperoleh visi dan tujuan kita, yang ketiga adalah paying the price, atau bayar harga. Nah, teman-teman, mungkin ini bagian yang paling sulit sih menurut saya. Ya, seringkali orang udah bisa tentuin visi dan tujuannya bisa. Ngebayangin hasil akhir prosesnya, oke, bisa. Mengembangkan skillnya, ya oke lah, belajar-belajar ya. Bagi waktu belajar masih bisa. Tapi paying the price, waktu melakukannya, ini yang sulit, teman-teman. Kenapa? Karena yang namanya bayar harga ya, teman-teman. Yang namanya bayar harga ini adalah suatu usaha yang dilakukan dengan penuh pengorbanan. Yang namanya bayar harga itu adalah pengorbanan. Jadi kadang-kadang ada hal-hal yang harus kita korbankan, ada hal-hal yang harus kita relakan. Mungkin kesenangan kita, hobi kita, waktu-waktu kita. Dan ini yang paling sulit. Seringkali, banyak kali orang gak mencapai visi dan tujuannya karena dia tidak mampu untuk membayar harganya. Dan teman-teman, saya mau ingetin sebenarnya untuk setiap kita mencapai visi sesuai dengan apa yang Tuhan mau khususnya dalam hidup kita. Kita mesti menyadari terlebih dahulu. Sesungguhnya Tuhan sudah beli kita dengan harga yang lunas dibayar. Dengan darahnya sendiri. 1 Korintus 46 ayat 20 bilang ini. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi bayar harga ini bukan sebuah pilihan teman-teman. Ini adalah sebuah keharusan buat setiap kita. Even untuk mencapai visi dan tujuan kita, itu yang Tuhan juga mau. Untuk memenuhi panggilan Tuhan, kita menjadi seseorang yang berarti. Memenuhi visi dan panggilan Tuhan buat kita. Dan kita bisa jadi terang, jadi berkat dimanapun kita berada. Tapi seringkali kita sekali lagi, kita gak mau bayar harga. Penyakitnya cuma satu, mungkin malas. Ya, kadang-kadang saya juga sering ngalamin teman-teman, karena susah untuk ngelakuin hal ini. Kita harus melepaskan banyak hal. Sekali lagi melepaskan kesenangan pribadi, hobi kita. Benar-benar sangat sulit. Tapi kita mau belajar hari ini. Seperti Rasul Paulus dalam pelayanannya. Dia juga belajar untuk membayar harga. Dan dia bisa memperoleh hal-hal yang luar biasa. Di dalam Filipi 3 ayat ke-8 dikatakan gini. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu. Dan menganggapnya sampah. Supaya aku memperoleh Kristus. Nah teman-teman, kita mau belajar hari ini. Untuk bayar harga. Ya jelas karena teman-teman ya, waktu kita mau bangun hubungan aja, kita berani loh bayar harga loh. Walaupun pasangan kita, ya target kita, orang yang kita suka rumahnya jauh pun, tetap kita jalanin kok. Kita mau bayar harga. Karena saya juga belajar bayar harga itu juga bicara tentang hati teman-teman. Bukan cuma pengorbanan. Bayar harga perlu pengorbanan iya, tapi juga perlu juga hati yang mengasihi. Jadi hari ini kita mau belajar. Inilah langkah-langkah yang mau kita ambil untuk bisa mencapai visi kita. Ini langkah yang ketiga ya teman-teman ya. Paying the price. Kita mau sama-sama belajar. Yang terakhir, yang keempat. Bagaimana kita bisa mencapai visi dan tujuan kita. Ini langkah yang terakhir. Yang keempat adalah surround yourself with people who can motivate you. Surround yourself with people who can motivate you. Kita mesti mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang bisa memotivasi kita, teman-teman. Karena kita punya visi, kita punya tujuan. Kita udah mengembangkan skill, kita udah bisa bayar harga. Cuman kita salah bergaul, teman-teman. Kita salah komunitas. Komunitas kita adalah orang-orang yang pesimis. Karena kita ngumpul sama orang-orang yang malas. Kita ngumpul sama orang-orang yang ngomongnya negatif. Itu bisa mempengaruhi, teman-teman. Seberapa besar visimu, seberapa besar usahamu, kalau engkau bergaul dengan orang yang salah, teman-teman, lama-lama juga akan mempengaruhi setiap kita. Karena itu ini penting nih. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang bisa memotivasi. Nah, saya mau cerita tentang jemaat mula-mula. Teman-teman tahu ya, kalau teman-teman baca di dalam Kisah Para Rasul, jemaat mula-mula tuh luar biasa, teman-teman. Ya, mereka membentuk komunitas tuh yang baik, luar biasa. Gimana nggak luar biasa ya, teman-teman? Hartamu, hartaku, orang yang susah ditolong. Saling membantu, saling menolong. Yang gak punya makanan dikasih makanan. Gimana gak enak tuh teman-teman. Sehingga Alkitab bilang orang-orang tuh suka dengan komunitas ini. Sehingga dengan cepat jumlahnya bertambah. Dan ini mulai tersebar kemana-mana. Gaya budaya ini saling menolong, saling membantu, penuh kasih dan sebagainya.
Tapi di Tesalonika, Rasul Paulus melihat ada hal-hal yang terjadi. Ini nggak semuanya positif ternyata. Saling bantu, saling tolong. Jadi mereka nggak lagi motivasi nih. Jadi orang-orang yang mentalnya lemah. Apa-apa tuh selalu kasih, mengasihi, nggak apa-apa. Ya, mereka mulai jadi orang yang lemah, nggak bisa dikritik, nggak bisa ditegur. Dan kayak seperti nggak bisa melakukan apa-apa nih. Mengandalkan satu sama lain aja. Dan Rasul Paulus di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 14 dia berkata gini, kami juga menasehati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Rasul Paulus menasehati bilang ini, kalian harus saling nasihati, tegur, kalau ada yang salah tegur, hibur, bela, harus ada lakukan sesuatu, motivasi, membuat orang tuh menjadi lebih baik. Gak cuma kasih aja, bukan nggak cuma nggak apa-apa aja. Nah teman-teman, untuk kita bisa memperoleh visi kita juga perlu komunitas yang benar, orang-orang yang bisa memotivasi kita. Kalau teman-teman punya temen nih, ya, yang bisa ngomong sama kamu, ih lu males banget sih, cari kerja lah, ih lu males banget sih, soalnya mani-mani ke gereja lah. Saya mau kasih tau teman-teman, kalian jangan jauhi teman seperti itu, deketin, cari sebanyak-banyaknya orang-orang yang seperti itu. Kita perlu orang-orang bisa lihat, bisa nasihatin kita, bisa ingetin kita, supaya kita bisa jadi lebih baik. Dan ini yang perlu teman-teman. Ini 4 langkah yang saya bagikan buat teman-teman, untuk kita bisa mencapai visi dan tujuan kita. Sekali lagi, mumpung masih di awal tahun, saya berdoa teman-teman, visi kalian, tujuan kalian di tahun ini bisa tercapai. Ya, yang pertama tadi, visualize, develop your skill. Kita mau bayar harga, paying the price. Dan jangan lupa, surround yourself. Kelilingi diri kita dengan orang-orang yang tepat. Yang bisa tegur kita, mau marahin kita, bisa motivasi kita. Amin. Sekian firman Tuhan dari saya hari ini. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kau luar biasa, Engkau sendiri yang berbicara buat setiap kami. Ajar kami Tuhan, setiap anak-anak mudamu hari ini. Supaya kami semua boleh melakukan hal-hal yang besar Tuhan. Kami boleh mencapai visi dan tujuan kami. Hari ini kami belajar Tuhan. Beberapa langkah yang bisa kami lakukan. Tuhan pimpin, Roh Kudus tolong kami. Supaya sungguh-sungguh di tahun ini kami boleh melihat tangan Tuhan bekerja atas kami. Dan kami boleh melihat Tuhan, kami boleh Tuhan pakai jadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sebagai dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Thank you guys. Happy weekend. God bless you.